Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kaum muslimin jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah kita ucapkan atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, hidayah dan pertolongannya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis bersama di masjid ini untuk mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai teladan bagi kita dalam meniti kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah meniti jalan yang lurus. Baiklah, untuk mengawali pada pembahasan kita ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan yang lurus? As-sirat al-mustaqim. Para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan tentang as-siratul mustaqim. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau menukil dari beberapa pendapat para ulama tentang makna siratul mustaqim. Itu ada 4 makna. Siratul mustaqim itu memiliki arti 4, walaupun secara istilah berbeda, tetapi sebenarnya maknanya sama. Dari keempat istilah itu sebenarnya maknanya sama, hanya istilahnya yang berbeda. Kalau ada perbedaan istilah, itu saling melengkapi maknanya. Yang pertama, makna dari siratul mustaqim adalah kitabullah, kitab Al-Quran, sebagai panduan ataupun pijakan kaum muslimin di dalam Islam ini. Itu adalah pendapat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makna dari siratul mustaqim adalah dinul Islam. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga diikuti dengan Imam Al-Hasan dan Abul Aliyah rahimahullah. Makna yang ketiga dari as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan petunjuk menuju agama Allah. At-thariq ila dinillah, jalan petunjuk menuju agama Allah. Ini merupakan salah satu pendapat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dari Abu Saleh mengambil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga merupakan pendapat dari Imam Mujahid. Sedangkan yang keempat, makna dari siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan menuju ke surga. At-thariq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnul Jauzi menuturkan pendapat yang ada tentang
makna Shiratal Mustaqim ini di dalam kitab beliau Zadul Masir, ya. Zadul Masir fi ilmi tafsir. Akhwatibillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan beberapa ayat yang membahas tentang As-Shiratal Mustaqim ini. Di antaranya yang setiap hari kita baca, bahkan di dalam sholat 5 waktu setiap rakaat kita membacanya, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan murka maupun orang-orang yang sesat. Nanti kalau kita mau memperinci dari jalannya orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah ataupun orang yang sesat, itu adalah orang ahlul kitab, orang yang dimurkai oleh Allah, orang Yahudi, orang yang sesat, orang Nasrani. Kita akan lebih fokus kepada As-Shiratal Mustaqim, ya. Jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada surganya Allah, ya. Jalan yang menghantarkan kepada keselamatan, sehingga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau memaparkan panjang lebar, ya, tentang penjelasan dari Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus ini. Beliau mengatakan yaitu dinul Islam, agama Islam, yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang mendapatkan hidayah dinul Islam ataupun agama Islam, maka jauh dari agama-agama selain dari Islam. Begitu juga yang dipaparkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah jalan yang jelas dan gamblang, jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju Allah dan surganya, yaitu dengan mengenal kebenaran serta mengamalkannya. Ini penjelasan yang cukup sederhana tetapi sudah merinci, ya. Yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju ke Allah, menuju kepada Allah dan surganya, yaitu dengan cara mengenal kebenaran serta mengamalkannya. Karena kebenaran ataupun ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi juga untuk diamalkan. Sekali lagi, tidak ada gunanya kita hanya sekedar mengetahui tentang ilmu tetapi tidak mengamalkan dari ilmu tersebut. Karena Islam itu mengajarkan secara beriringan antara ilmu dengan amal, seimbang. Maka bagi siapa yang belum mengetahui tentang ilmu dinul Islam, hendaknya dia belajar dengan benar, sehingga dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun tidak mudah untuk menetapi jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bagi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang itu akan dimudahkan untuk meniti jalan kebenaran, akan dipahamkan oleh Allah dalam memahami Islam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kepahaman di dalam Islam ini. Ya, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan dipahamkan di dalam memeluk dinul Islam ini dengan memahaminya secara benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang Shiratal Mustaqim. Setidaknya kita akan tuliskan di sana ada 3 ayat tadi selain dari surat Al-Fatihah. Shiratal Mustaqim artinya jalan yang lurus. Pembahasan kita meniti jalan yang lurus. Nanti akan kita kaji, kita ambilkan kalau ayat Al-Quran ada 3 insyaallah. Kemudian hadis ada 2, tapi mungkin enggak kita cantumkan di sini karena panjang-panjang juga hadisnya. Surat 1, surat Al-Fatihah ayat 6 sampai ke 7. Kemudian surat An-Nisa surat An-Nisa ayat ke-4 ya. An-Nisa 69. Kemudian dalam surat Al-An'am 6 ayat ke-153. Di sini dinas Shiratal Mustaqim tadi ya. Al-Fatihah ayat ke-6 dan 7. Yang ke-6-nya yang khusus membahas Shiratal Mustaqim. Nanti kalau yang ke-7-nya membahas ciri ataupun orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus itu siapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu menjelaskan, kalau yang saya tuliskan dalam surat An-Nisa yang ke-69 itu menjelaskan tentang siapa orang yang mendapatkan kenikmatan ataupun petunjuk jalan yang lurus itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini juga yang ditafsirkan oleh para mufassirin, para ulama kita ya, tentang jalan yang lurus, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah katakan di situ, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling baik, teman yang paling baik. Jadi kalau orang akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, maka sungguh beruntung orang tersebut, karena termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas saja kita sampaikan yang itu. Nanti lebih rincinya akan kita ataupun penjelasan yang lebih detailnya dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai As-Shiratal Mustaqim. Ada 2 hadis yang akan kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu masalan siratan mustaqiman wa ala jambatay sirat surani fihima abwabun
suturun murkhatun wa 'ala babis sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Dalam riwayat lain wa la tata'awwaju. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wada'in yad'u min jawfis sirat fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala wayhak la taftah innaka in taftahu talijhu. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan kembali wasirat al-islam wasurani hududullah ta'ala wal abwab al-mufattahah maharimullah wa dhalika da'i ala ra'si sirat kitabullah azza wa jal wa da'i fawqa sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslimin aw wa'idullah fi qalbi kulli mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan jalan yang lurus, yang kemudian dari dua sisi jalan yang lurus itu, kanan dan kirinya, ada tembok. Ada tembok yang pada keduanya ada pintu-pintu yang terbuka. Sementara di atas pintu-pintu terbuka itu ada sater ataupun penutup tipis yang menutupi pintu-pintu itu. Maka kemudian ada penyeru di atas pintu sirat, ya, di atas sirat itu menyerukan jangan engkau buka, jangan engkau buka. Kenapa? Karena kalau engkau buka, engkau akan masuk ke dalamnya. Sementara ada penyeru lain dari tengah-tengah sirat itu, ya, mengingatkan ataupun menyerukan kepada manusia, ya, kepada manusia. Yang pertama tadi penyeru dari di atas sirat itu menyerukan ayuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam sirat itu, ke jalan yang lurus itu. Sedangkan penyeru dari tengah-tengah sirat itu kemudian mengatakan janganlah kalian masuk, maksudnya masuk ke pintu-pintu yang ada di dinding sebelah kanan kiri itu. Kalau jangan kalian membuka pintu-pintu itu. Kalau kalian membuka, kalian akan masuk ke dalamnya, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa as-sirat itu adalah Islam, al-Islam. Kemudian dinding-dinding yang ada di kanan kiri dari sirat itu adalah batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dari dinding-dinding itu ada pintu-pintu yang tidak lain itu adalah larangan-larangan Allah ataupun apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada penyeru dari atas sirat, itulah kitabullah Al-Quran, yang menyeru kepada segenap manusia udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian ke dalam sirat itu, ke jalan yang lurus itu. Sementara ada penyeru lain dari sirat atau dari tengah-tengah sirat yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu wa'idullah fi qalbi kulli muslimin, penasihat dari Allah yang ada pada hati setiap muslim, pada hati setiap mukmin, ya. Itu ada penyeru yang mengingatkan janganlah kalian memasuki pintu-pintu itu, karena dari setiap pintu itu ada setan yang menyeru di dalamnya, nanti akan terjerumus ke dalam kesesatan, ya. Maka hadis yang ini itu serasi ataupun cocok dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menyampaikan hadis ini dari Rasulullah, tentang Rasulullah menjelaskan, Rasulullah membuat perumpamaan
perumpamaan garis lurus, ya. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menggambarkan garis lurus kepada kami, membuat garis lurus. Wa khatta 'alal yamin wa shimal khututan. Kemudian Rasulullah SAW juga membuat dari sebelah kanan maupun kirinya garis-garis, yang mana pada setiap garis itu ada setan yang menyeru ke dalamnya. Perumpamaannya begini yang digambarkan oleh para ulama kita, yang kemudian Rasulullah SAW membacakan surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Rasulullah memberikan perumpamaan garis lurus. Kemudian dari sebelah kanan maupun kirinya ada garis-garis. Ya, garis lurus ini tidak lain adalah Shiratal Mustaqim, ya. Tadi sudah kita sampaikan jalan yang lurus, ya. Al-Quran ataupun jalan menuju Allah, jalan menuju surga Allah. Sementara garis-garis yang di sini itu tidak ada garis kecuali setan menyeru di situ. Berbagai kesesatan, syubhat ataupun bid'ah yang ada di situ, kekufuran, kesyirikan, semuanya di situ. Itu menyimpang dari garis yang lurus. Makanya Allah katakan, wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan tersebut yang akan menyimpangkan dari jalan Allah. Fatafarraqa an sabili, maka kemudian kalian akan terpecah, akan menyimpang dari jalan yang lurus itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena apa? Dalam setiap hari kita menunaikan sholat 5 waktu yang jumlah rakaatnya ada 17 rakaat, maka setiap rakaat dari 17 rakaat itu kita meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Maka hendaknya kita cermati, kita dalami betul, kita pahami apa yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kepada Allah tetapi kita tidak paham, kita tidak mengerti tentang maksud dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, itu benar-benar kita meminta. Kalau sholat 5 waktu 17 kali sehari, kemudian kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, ya, berapa kali, berapa rakaat kita tunaikan kepada Allah, apakah sholat setelah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat malam, sholat yang mengiringi sholat 5 waktu, dan lain sebagainya dari sholat-sholat sunnah yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak ada rakaat yang lepas dari permintaan untuk meminta petunjuk jalan yang lurus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan berupa Shiratal Mustaqim kepada seorang hamba itu merupakan kenikmatan yang agung yang hanya hamba-hamba yang Allah kehendaki yang diberi kenikmatan tersebut. Sehingga apa? Dikatakan oleh para ulama, diantaranya kita sampaikan kembali penjelasan dari Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa hidayah mendapatkan petunjuk Shiratal Mustaqim, ya. Hidayah mendapatkan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, itu merupakan petunjuk, ya.
merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Ya. Maka kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejati ketika kita memeluk dinul Islam ini. Kita meminta petunjuk kepada Allah, itu tidak lain adalah berupa bimbingan agama Islam. Maka di dalamnya nanti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Islam, bimbingan-bimbingan yang ada, ilmu pengetahuan di dalamnya, itu yang mesti kita amalkan, sehingga kita benar-benar menetapi dari hidayah as-siratal mustaqim itu sendiri. Kemudian beliau menjelaskan kembali adapun mengenai hidayah dalam meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus, itu mencakup seluruh pengilmuan, ya, mengilmui ataupun mempelajari apa yang ada di dalam agama Islam dan pelaksanaan ajaran agama Islam secara terperinci. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, ya. Karena keislaman yang tidak lain juga sama maknanya dengan keimanan. Laisal imanu bitamanni wala takhalli. Bukanlah keimanan itu hanya sekedar angan-angan saja. Oh, saya pengen masuk surga, saya pengen selamat, saya pengen bahagia dunia dan akhirat. Maka bagaimana seorang itu yang pengen bahagia dunia akhirat, pengen selamat, pengen sukses, pengen mendapatkan kenikmatan, pengen surganya Allah, bukan hanya sekedar dengan angan-angan. Tidak cukup seorang itu hanya sekedar berangan-angan tanpa merealisasikan dari tuntutan yang ada di dalam keislaman, tuntutan yang ada di dalam keimanan. Maka kalau yang namanya Islam itu adalah aplikasi yang wujudnya secara dohir, secara lahiriah, ya, mengamalkan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah maupun Rasulnya, ya, mengisahkan Allah, kemudian juga menjauhi dari kesyirikan ataupun pelakunya. Sedangkan yang namanya iman itu semua pembenaran terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Pada pertemuan yang sudah lama, ya, kita sudah menyampaikan ataupun sudah mengkaji tentang Islam maupun keimanan. Jadi kalau disebutkan kedua-duanya, Islam dan iman itu disebutkan, maka artinya berbeda antara Islam dengan iman. Islam itu dimaknai dengan amalan-amalan lahiriah, amalan yang nyata, amalan yang nampak, ya. Sedangkan iman apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana penjelasan ringkas tentang hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Islamu alaniyah wal imanu ma fil qalbi. Yang dimaksud dengan keislaman itu adalah amalan-amalan yang nampak, amalan lahiriah, amalan dohir, itu namanya Islam. Sedangkan iman apa yang ada di dalam hati, amalan-amalan hati, amalan batin. Dan amalan hati itu kan banyak sekali, ya. Amalan hati bisa berupa keikhlasan, bisa berupa ketakwaan, bisa berupa sabar, berupa pengharapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, roja, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalan-amalan hati yang tidak nampak oleh pandangan manusia. Sehingga tidak perlu kita untuk menampak-nampakkan dari amalan hati kita, karena Allah yang maha tahu, Allah yang menilai dari setiap amalan hati manusia. Dan amalan hati itu akan menentukan bagi amalan anggota badan, ya. Yang menentukan benar atau tidaknya amalan seseorang itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Kalau amalan hatinya benar, amalan hatinya lurus, insya Allah amalan anggota badannya juga akan lurus, akan benar, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak pula orang yang menampakkan amalan secara lahiriahnya, belum tentu hatinya benar. Kadang dia buat-buat secara fisik, ya.
baik itu mengharapkan penilaian dari manusia, mengharapkan pujian dari manusia, supaya dilihat, supaya didengar, dan lain sebagainya, ya. Ada pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu akan menodai ataupun bisa menghilangkan dari kebenaran amalan yang ada di dalam hati seseorang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ada penyampaian dari Syekh As-Sa'di. Beliau menjelaskan kembali ya, tentang hidayah meniti jalan yang lurus ini, ya. Doa untuk mendapatkan hidayah ini termasuk yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi hamba, ya. Makanya wajib bagi setiap orang untuk memanjatkan doanya setiap rakaat sholat yang dia kerjakan. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya doa itu. Doa untuk mendapatkan petunjuk dari Allah berupa jalan yang lurus, siratal mustaqim. Karena dengan jalan yang lurus itu, dengan siratal mustaqim itu, seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Dia akan bisa meniti jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayanya, usahanya dalam meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan tercapai pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Ja'far bin Juraih rahimahullah, beliau mengatakan para ahli tafsir, para ulama tafsir telah sepakat seluruhnya bahwa siratal mustaqim adalah jalan yang jelas yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang jelas yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Yang petunjuk-petunjuk itu dari Allah, penyampaian-penyampaian dari Rasulullah, itu semuanya sudah jelas, tidak ada kesamaran, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tadi yang saya sampaikan ya sudah kita nukilkan perkataan dari Ibnu Jauzi tentang perbedaan pendapat ulama mengenai makna siratal mustaqim itu. Ada yang mengatakan kitabullah ataupun Al-Quran, ada yang mengatakan jalan menuju kepada Allah, ada yang mengatakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya meskipun istilahnya berbeda, tapi dari perbedaan istilah itu tidak ada pertentangan yang berarti. Semuanya saling melengkapi ya tentang siratal mustaqim, yaitu agama Islam yang sangat jelas dan gamblang yang harus diilmui dan diamalkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita ingin meniti jalan yang lurus, tidak lain dan tidak bukan adalah mengilmui agama Islam ini secara benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menjadikan pelakunya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga jalan yang ditempuh oleh para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mereka semuanya mendasarkan pijakannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini pula jalan yang ditempuh oleh para solehin, orang-orang yang soleh. Orang yang dikatakan soleh, orang yang baik, itu mereka pijakannya juga dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau orang membelakangi dari Al-Quran dan hadis, dia tidak berpijak dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak akan pernah dibilang soleh, walaupun kata-katanya seolah-olah bijak.
tetapi dia menyelisih dari Al-Quran maupun hadis, tidak berpijak kepada Al-Quran dan hadis, maka seorang itu tidak tepat, tidak benar kalau dikatakan sebagai orang yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dari as-siratul mustaqim itu sebenarnya satu, ya. Siratul mustaqim itu satu. Sehingga di dalam ayat 153 surat Al-An'am yang sudah kita bacakan, ya, yang Rasulullah SAW ketika membuat perumpamaan ataupun menggambar garis lurus, kemudian dari sisi kanan maupun kirinya ada garis-garis, itu tidak lain adalah jalan-jalan yang setiap jalan itu ada setan yang menyeru di dalamnya. Maka Rasulullah kemudian membacakan ayat wa anna hada sirati mustaqiman, ya. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Dan kemudian dilanjutkan dengan perintah fattabi'uhu. Ketika Rasulullah memberikan gambaran jalan yang lurus itu, Rasulullah menyeru kepada umatnya, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang ataupun garis-garis yang ada di samping jalan yang lurus itu, karena kalau kalian itu mengikuti jalan-jalan yang ada itu, kalian akan menyimpang, akan menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah yang sudah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang as-siratul mustaqim, ya. Kemudian sekilas saja, ya. Mudah-mudahan cukup dalam 1/4 jam kita melanjutkan materi ini, bahwa orang-orang yang telah meniti jalan yang lurus, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ya, dalam surat An-Nisa ayat 69 itu, siapakah mereka yang telah meniti as-siratal mustaqim yang oleh Allah disebutkan, ya, ayat yang ke-7 itu ataupun ayat ke-69 dari surat An-Nisa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, penafsiran dari jalan yang lurus. Mereka yang mendapatkan jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka itu sebaik-baik teman. Nah, sehingga siratal mustaqim ini telah ditempuh oleh para nabi, oleh para siddiqin. As-siddiqin itu adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan berita yang disampaikan oleh para nabi ataupun disampaikan oleh Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita tahu secara jelas yang digelari sebagai siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau di kalangan wanita, sebagian ulama secara jelas menyebutkan bahwa putri beliau yang juga sebagai istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan sebagai as-siddiqah, ya, yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang bapak dan putrinya, ya, itu semuanya sebagai orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar ini sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah, karena Rasulullah secara jelas menyatakan, innahu la nabiyya ba'di, sungguhnya tidak ada nabi setelahku, ya. Maka Rasulullah sempat menyampaikan, kalau sekiranya Allah
itu masih mengutus nabi setelahku, maka Abu Bakar ini adalah seorang nabi. Tetapi karena Allah sudah menutup nabi denganku, gitu, maka Rasulullah dikatakan khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, ya. Sehingga Abu Bakar itu bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah khalifah Rasulullah, sebagai pengganti Rasulullah, sebagai penerus Rasulullah SAW yang menegakkan syariat di muka bumi ini, yang memimpin kaum muslimin, yang memimpin umat Islam untuk mengamalkan syariat Allah, ajaran Allah di muka bumi ini. Nah, beliau salah satu orang yang digelari Siddiq, ya, Siddiqin. Itu tidak mudah, karena di kalangan para sahabat saja yang secara jelas digelari Siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka tingkatannya adalah sangat tinggi, sehingga ya bisa dibilang walaupun tidak ada nas secara pasti yang menyatakan gitu, ya, amat berat bagi kita untuk masuk ke dalam kelas ini, ya. Kalau kelas para nabi jelas itu sudah tertutup, kelas para siddiqin adalah berat sekali. Yang memungkinkan dan lebih mudah untuk dicapai, walaupun itu juga penuh perjuangan, adalah dua kelompok setelahnya, yaitu as-syuhada dan sholihin. Syuhada itu orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan pada diri seseorang, dan Allah pun akan memilah-milah siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk mendapat gelar syuhada. Tetapi kalau seorang hamba itu benar-benar jujur di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meniti as-sirat al-mustaqim ini, tidak menutup kemungkinan dia akan dipilih oleh Allah masuk dalam kategori as-syuhada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis sahihnya Rasulullah mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin balaghahullah manazil syuhada wa immata ala firashih. Barang siapa yang memohon kesahidan ataupun syahadat di sisi Allah dengan jujur, dengan benar, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat syuhada walaupun dia harus wafat ataupun meninggal di atas ranjangnya. Meskipun seorang itu meninggal di atas ranjangnya ataupun dalam pembaringannya, tetapi kalau dia memohon kesahidan kepada Allah dengan jujur, dengan benar, insya Allah Allah akan menyampaikannya. Salah satu yang jelas-jelas sebagai teladan di dalam Islam ini, seorang komandan mujahid yang bernama Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid itu di setiap pertempuran berada di garis terdepan. Beliau memimpin pasukan untuk berperang. Bahkan saat belum masuk Islam pun, Khalid bin Walid juga berada di baris yang pertama, di barisan depan ketika perang Uhud. Bagaimana beliau merebut pasukan panah yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit, kemudian beralih ataupun sebagian darinya karena tertarik oleh ghanimah, harta rampasan yang sudah dimenangkan ataupun diambil oleh kaum muslimin, maka sebagian dari mereka turun dari balik bukit itu, turun untuk mengambil ghanimah rampasan. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid secara strategi, ya, beliau memutar dengan mengambil alih posisi yang ada di atas bukit ini. Nah, maka kalau ada yang mengatakan bahwa perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, kekalahannya di situ. Walaupun secara umum para ahli sejarah mengatakan bahwa perang Uhud itu umat Islam tetap menang. Tapi kalau diperinci, ada satu sisi yang di situ merupakan kekalahan, kalau bisa dibilang kekalahan gitu. Tapi secara keseluruhan umat Islam menang.
Namun kalau dirinci, ada satu titik yang menjadi kelemahan umat Islam ataupun kekalahan umat Islam saat itu, di mana Rasulullah sudah menegaskan supaya masing-masing tetap di posisinya, tidak meninggalkan posisinya. Tetapi orang yang berada di atas bukit ini kemudian mereka tertarik dengan ghanimah, akhirnya direbut oleh pasukannya Khalid bin Walid. Lah beliau sebelum masuk Islam saja sudah sebagai komandan perang. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, maka dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai komandan mujahidin, dan beliau memang orang yang sangat hebat di dalam mengatur strategi perang. Tapi qadarullah, di dalam setiap peperangan yang beliau pimpin, meskipun di barisan depan, Allah belum menganugerahi kesahidan kepada beliau. Namun justru ketika beliau di atas ranjangnya ataupun di pembaringan tempat istirahatnya, tidurnya, justru Allah mewafatkan ataupun memanggilnya sebagai syuhada di atas ranjangnya. Nah, ini pembenaran juga dari hadis Rasulullah SAW. Meskipun seorang itu meninggal di atas ranjangnya, tapi kalau dia memohon kesahidan di sisi Allah dengan benar, maka Allah akan menyampaikan kesahidan itu. Dan kalau kita baca di dalam lintasan perjuangan umat Islam, kita bisa membaca salah satunya kisah misalnya di dalam Ayatul Rahman fi Jihadi Afghanistan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam jihad Afghanistan. Bagaimana ada beberapa orang yang di dalam gua, kemudian yang syahid itu justru malah yang jauh dari ledakan bom yang meledak di dalam gua itu. Orang yang berada di dalam gua yang dekat dengan ledakan bom itu justru masih hidup. Tetapi yang lebih jauh dari posisi meledaknya bom di situ malah justru syahid. Itu salah satu gambaran ya, bahwa syahid itu adalah pilihan dari Allah. Orang yang mati syahid, meninggal di medan perang, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh saja Allah akan memilih orang-orang tertentu untuk mendahului yang lainnya. Itu semuanya adalah kebaikan yang Allah pilihkan. Dan hakikatnya kemenangan kaum muslimin di dalam berperang melawan musuh-musuhnya itu banyak bentuknya. Kalau Syekh Nasir Ali Umar, beliau di dalam kitabnya Hakikatul Intisar, hakikat kemenangan, menggambarkan bentuk-bentuk kemenangan. Itu tidak mesti menang di saat peperangan. Menang saat perang itu memang jelas kemenangan. Tapi orang yang syahid di jalan Allah saat berperang itu juga kemenangan juga bagi dia. Karena tidak semua orang bisa syahid di jalan Allah. Orang yang hidup, yang diberikan kemenangan oleh Allah di dalam menegakkan agama Allah, itu juga merupakan kemenangan. Para nabi yang jelas menyerukan kalimat Allah di muka bumi ini, mereka ada yang banyak pengikutnya, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang satu, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Itu mereka bukan berarti yang sedikit pengikutnya ataupun yang tidak ada pengikutnya kalah di dalam berdakwah. Semua nabi itu adalah orang yang sukses, orang yang menang di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita, ketika meniti jalan yang lurus, kalau kita jujur ketika meniti jalan ini, maka jangan pedulikan berapa orang yang mengikuti kita. Kalau kita baca lintasan sejarah ataupun bagaimana dakwah yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, berapa lama beliau berdakwah? Allah katakan alfan illa khamsin, 1000 kurang 50 tahun. Dakwah yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Kalau Nabi pertama adalah Nabi Adam, maka rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa pengikut Nabi Nuh yang kemudian naik ke atas kapal, naik di atas bahtera? Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, ataupun bisa juga kita cek di dalam tafsir At-Tabari, ya,
beliau menyebutkan bahwa pengikutnya Nabi Nuh ini cuma 13 orang. Ya, bayangkan, beliau berdakwah 950 tahun, yang mengikuti cuman ataupun yang naik kapal itu cuma 13 orang. Lah 13 itu dia sudah termasuk di dalamnya. Maka pengikut dia itu ada 12 orang. Yang 6 orang itu dari keluarganya, ya, 3 dari anaknya, kemudian 3 menantunya, yang 6 dari keluarganya. Bayangkan, meskipun juga ada yang mengatakan 40 orang yang selamat yang kemudian naik ke kapal itu. Tapi hakikatnya kalau kita bandingkan dengan umur beliau, itu sangat tidak sebanding ini. Dan bukan berarti beliau tidak berhasil di dalam dakwahnya. Itu merupakan kesuksesan dan keberhasilan beliau bisa bersabar di saat mendakwahkan Islam ini meskipun pengikutnya sedikit. Lah kalau cuma 12 kan nggak sampai segini. Nggak sampai segini yang naik kapal itu. Dan saat itu kalau kita baca di dalam sejarah Ibnu Najjar di dalam Qisasul Anbiya ya, beliau menukil di dalam kitab Taurat konon bahwa banjir bandang yang menimpa umatnya Nabi Nuh yang terjadi di satu wilayah namanya dataran Mesopotamia ya, Mediterranean Mesopotamia, yang diapit oleh 2 sungai, Sungai Tigris dan Eufrat ya, itu sudah terkenal. Yang sekarang negara itu dikenal dengan Biladul Rafidain, negara yang diapit oleh 2 sungai, yaitu negara Irak. Lah disitulah pusat banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Tetapi sejarah yang lebih kuat atau pendapat yang lebih kuat bahwa bumi ini dulu sudah tenggelam ya. Bumi ini dulu sudah tenggelam, walaupun pusat banjirnya ada di dataran Mesopotamia itu, di wilayah negara Irak yang diapit 2 sungai itu, Sungai Tigris dan Eufrat. Nah, tetapi bumi ini dulu sudah tenggelam, yang kemudian bahtera itu berlabuh di satu tempat namanya Al-Judi ya, daratan Judi di daerah ataupun dekat wilayah India. Itu cukup jauh juga gitu. Maka apa yang dialami oleh Nabi Nuh yang beliau berdakwah sudah sebanyak itu ya, ataupun sudah lama sampai 950 tahun, tetapi pengikutnya cuman ada 12 orang dalam satu riwayat tadi, itu bukan berarti beliau tidak berhasil. Tetap semua nabi, semua rasul yang berdakwah dalam meniti as-siratal mustaqim, mereka semuanya berhasil. Mereka semuanya sukses ya. Maka siapapun dari kita jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa kalaupun toh pengikutnya sedikit, orang yang mendengarkan sedikit, jamaahnya sedikit ya. Di mana saja kita berada, di masjid ini kah, di tempat yang lain kah, di pengajian-pengajian yang kita adakan kah gitu. Yang penting materi ataupun tema yang kita kaji ini benar-benar masuk dalam ranah as-siratal mustaqim. Tujuannya untuk meniti jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa dipahami bersama. Gambaran ringkasnya sebagai tambahan ya, bahwa jalan yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka bukan jalan orang yang Allah beri kemurkaan, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang Allah sesatkan ataupun orang yang sesat. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Sementara orang yang sesat adalah orang Nasrani. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau ketika menjelaskan Al-Maghdub adalah Al-Yahud, sementara Ad-Dallun adalah An-Nasara. Begitu juga dengan penjelasan para ulama ahli tafsir yang lainnya. Dan sedikit sebagai gambaran kenapa orang-orang Yahudi dikatakan sebagai Al-Maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka punya ilmu, mereka berilmu, tapi ilmu itu tidak mereka amalkan. Sementara orang Nasrani mereka dikatakan sesat karena beramal tanpa ilmu. Maka umat Islam harus memadukan antara keduanya supaya tidak dimurkai, supaya tidak sesat. Harus punya dasar ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan. Karena harus ada keseimbangan antara ilmu dengan amal. Maka sebagai penutup, saya sampaikan nasihat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan, barang siapa yang bodoh maka hendaknya dia berilmu. Tapi siapa yang sudah berilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Jangan kemudian sibuk untuk belajar terus tapi tidak mau diamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu sambil juga untuk mendakwahkan ilmu itu supaya ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita tempatkan di pesantren Darussalam, ya. Daurah ataupun kajian bulanan yang akan datang insyaallah kita tempatkan di pesantren Darussalam, ya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.